Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai investasi. Kelompok 3 yang pertama beranggotakan 1 Putri Safira NIM 142, 2 Denny Chandra Putra Agustin NIM 150, 3 Rinde Agustin NIM 155, 4 Lana Fauzah NIM 163, 5 Wahid Multazam NIM 169, 6 Syarif Abdul Aziz NIM 175. Investasi merupakan barang-barang yang dibeli oleh individu atau perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka. Untuk pengeluaran investasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, business fixed investment atau investasi tetap bisnis. Yang kedua, residential investment atau investasi residensial atau investasi perumahan. Yang terakhir adalah inventory investment, investasi persediaan. Yang pertama adalah investasi tetap bisnis atau business fixed investment. Bagian terbesar dari pengeluaran investasi, yaitu kira-kira 3/4 dari totalnya, adalah investasi tetap bisnis. Istilah bisnis berarti barang-barang investasi ini dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi masa depan. Istilah tetap berarti bahwa pengeluaran ini adalah untuk modal yang akan menetap untuk sementara, sebagai lawan dari investasi persediaan yang akan digunakan atau dijual dalam waktu dekat. Investasi tetap bisnis mencukupi segala sesuatu dari mesin fax sampai pabrik, dari komputer sampai mobil perusahaan. Model investasi tetap bisnis standar disebut juga model investasi neoklasik atau neoclassical model investment. Model neoklasikal mengkaji manfaat dan biaya bagi perusahaan untuk investasi barang-barang modal. Modal tersebut menunjukkan bagaimana tingkat investasi tambahan persediaan modal dikaitkan dengan produk marginal modal, tingkat bunga, dan aturan perpajakan yang mempengaruhi perusahaan. Harga sewa modal. Perusahaan memutuskan berapa banyak modal yang perlu disewa dengan membandingkan biaya dan manfaat dari setiap unit modal. Perusahaan menyewakan modal pada tingkat sewa R dan menjual outputnya pada harga P. Biaya real dari satu unit modal untuk perusahaan produksi adalah R bagi P. Manfaat real dari setiap unit modal adalah produk marginal modal atau MPK. Output tambahan yang diproduksi dengan satu unit modal tambahan. Produk marginal modal untuk kegiatan jumlah modal naik, yaitu semakin banyak modal yang dimiliki perusahaan, semakin kecil unit modal tambahan atas output. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan menyewakan modal sebagai produk marginal. Modal turun menjadi sama dengan harga sewa real. Gambar 18.2 menunjukkan ekuilibrium dalam pasar sewa untuk modal. Produk marginal modal menentukan kurva permintaan. Kurva permintaan miring ke bawah karena produk marginal modal rendah ketika tingkat modal tinggi. Pada titik waktu manapun, jumlah modal dalam perekonomian adalah tetap, sehingga kurva penawarannya vertikal. Harga sewa real modal disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Banyak ekonom menganggap fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai pendekatan yang baik tentang bagaimana perekonomian aktual mengubah modal dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah Y sama dengan AK AL
1 kurang A. Produk marginal modal untuk fungsi produksi Cobb-Douglas adalah MPK sama dengan AA L dibagi K 1 kurang A, karena harga sewa real sama dengan produksi marginal modal dalam equilibrium. Kita dapat menulis R per P sama dengan A dikali A L per K 1 kurang A. Persamaan ini menunjukkan semakin kecil persediaan modal, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Semakin baik teknologi, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Biaya modal. Biaya memiliki modal yang lebih kompleks. Untuk setiap periode waktu, ketika perusahaan menyewakan 1 unit modal, perusahaan penyewaan itu menanggung 3 biaya. Yang pertama, ketika perusahaan penyewaan meminjam untuk membeli 1 unit modal yang akan disewakan, perusahaan itu harus membayar bunga pinjaman tersebut. Jika PK adalah harga beli dari 1 unit modal dan I adalah tingkat bunga nominal, maka IP adalah biaya bunga. Perhatikan bahwa biaya bunga akan sama meskipun perusahaan penyewaan itu tidak meminjam. Jika perusahaan penyewaan membeli 1 unit modal dengan tunai, maka perusahaan itu kehilangan bunga yang seharusnya dapat diterima dengan mendepositkan uang ke bank. Dalam kedua kasus, biaya bunga sama dengan IP. Karena nilai aset perusahaan turun. Jika harga modal naik, perusahaan meraih keuntungan karena nilai aset perusahaan naik. Biaya dari kerugian tahu keuntungan ini adalah APK. Tanda minus ini muncul karena tidak mengukur biaya bukan manfaat. Ketiga, ketika disewakan, modal dipakai dan rusak yang disebut penyusutan atau depreciation. Jika S adalah tingkat penyusutan bagian dari nilai yang hilang per periode akibat pemakaian dan kerusakan, maka biaya penyusutan adalah SPK. Biaya total penyewaan 1 unit modal untuk periode adalah biaya modal bergantung pada harga modal, tingkat bunga, tingkat di mana harga modal berubah, dan tingkat penyusutan. Agar persamaan untuk biaya modal lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan, kita dapat mengasumsikan bahwa harga barang modal meningkat seiring harga barang-barang lain. Dan kasus ini sama dengan tingkat inflasi keseluruhan Pi, karena I dikurangi Pi sama dengan tingkat bunga real R. Kita dapat menulis biaya modal sebagai biaya modal sama dengan PK R ditambah S. Persamaan ini menyatakan bahwa biaya modal bergantung pada tingkat bunga real, harga modal, dan tingkat penyusutan. Akhirnya, kita ingin menunjukkan biaya modal relatif terhadap barang-barang lain dalam perekonomian. Biaya modal real
atau real cost of capital, biaya membeli dan menyewakan unit modal yang diukur dalam unit output perekonomian adalah biaya real sama dengan biaya modal real sama dengan PK per P dikali R plus S. Persamaan ini menyatakan bahwa biaya modal real bergantung pada harga relatif dari barang modal PK per P, tingkat bunga real R, dan tingkat penyusutan S. Determinan investasi untuk setiap unit modal, perusahaan menghasilkan penerimaan real R per P dan menanggung biaya real PK per P dalam kurung R plus S. Laba real per unit modal adalah tingkat laba sama dengan penerimaan dikurangi biaya. Karena harga sewa real dalam equilibrium sama dengan produk marginal modalnya. Tingkat laba sama dengan MPK dikurangi PK per P dalam kurung R plus S. Perusahaan penyewaan menciptakan laba jika produk marginal modal lebih besar dari biaya modal. Akan terjadi kerugian jika produk marginal modal lebih kecil dari biaya modal. Jika produk marginal modal melebihi biaya modal, perusahaan akan untung bila mereka menambah persediaan modal. Jika produk marginal modal kurang dari biaya modal, perusahaan akan membiarkan persediaan modal mengecil. Kita juga bisa melihat bahwa pemisahan aktivitas ekonomi antara perusahaan produksi dan penyewaan, meskipun bermanfaat untuk mengklarifikasi pemikiran kita, tidak dibutuhkan dalam kesimpulan kita tentang bagaimana perusahaan memiliki besarnya investasi. Untuk perusahaan yang menggunakan dan memiliki modal, manfaat dari unit modal tambahan adalah produk marginal modal dan biayanya adalah biaya modal. Seperti perusahaan yang memiliki dan menyewakan modal, perusahaan ini menambah persediaan modalnya jika produk marginal melebihi biaya modal. Jika kita bisa menulis, delta K sama dengan N MPK dikurangi kurung MP per P dalam kurung R plus S, di mana IN adalah fungsi yang menunjukkan berapa banyak investasi neto merespon insentif untuk investasi. Sekarang kita bisa menderivasi fungsi investasi pengeluaran total atas investasi tetap biaya bisnis adalah jumlah investasi neto dan penggantian dari modal yang disusutkan. Fungsi investasi adalah I sama dengan IN MPK dikurangi PK per P dalam kurung R plus S ditambah SK. Investasi tetap bisnis bergantung pada produk marginal modal, biaya modal, dan jumlah penyusutan atau depresiasi. Gambar A 18.3 investasi bergantung pada tingkat bunga. Penurunan tingkat bunga real akan mengurangi biaya modal. Karena itu, hal ini meningkatkan jumlah laba dan kepemilikan modal dan meningkatkan insentif untuk mengakumulasi lebih banyak modal. Demikian pula, kenaikan tingkat bunga real akan meningkatkan biaya modal dan menyebabkan perusahaan menurunkan investasi. Karena itu, kurva investasi yang mengaitkan investasi dengan tingkat bunga akan miring ke bawah. Gambar B 18.3 yang menyebabkan kurva investasi bergeser. Setiap peristiwa yang meningkatkan produk marginal modal akan mendongkrak profitabilitas investasi dan menyebabkan kurva investasi bergerak ke kanan. Misalnya, inovasi teknologi yang meningkatkan parameter fungsi produksi A menaikkan produk marginal modal dan untuk tingkat bunga berapapun, meningkatkan jumlah barang modal yang akan dibeli perusahaan penyewaan. Jika produk marginal modal dimulai di atas perusahaan penyewaan, jika produk marginal modal dimulai di atas biaya modal, persediaan modal akan naik dan produk marginal akan turun. Jika produk marginal modal dimulai di bawah biaya modal, persediaan modal akan turun dan produk marginal akan naik. Secara berangsur-angsur, ketika persediaan modal disesuaikan, produk marginal modal mendekati biaya modal. Ketika persediaan modal mencapai tingkat kondisi mapan, kita bisa menulis MPK sama dengan PK per P
R plus S. Jadi dalam jangka panjang, produk marginal modal sama dengan biaya modal real. Kecepatan penyesuaian menuju kondisi mapan bergantung pada seberapa cepatnya perusahaan menyesuaikan persediaan modalnya, yang pada gilirannya bergantung pada seberapa besar biaya untuk membangun, mengirim, dan memasang modal baru. Undang-undang pajak mempengaruhi insentif perusahaan untuk mengakumulasi modal dalam banyak cara. Terkadang para pembuat kebijakan mengubah undang-undang pajak untuk menggeser fungsi investasi dan mempengaruhi permintaan agregat. Di sini kita mempertimbangkan dua profesi perpajakan perusahaan yang paling penting: pajak pendapatan perusahaan dan kredit pajak investasi. Pajak pendapatan perusahaan atau Corporate Income Tax yang lazim disebut PPh Badan di Indonesia adalah pajak atas laba perusahaan. Berbagai bagian dalam aturan pajak federal mempengaruhi insentif untuk melakukan investasi. Pajak pendapatan perusahaan menghambat investasi. Sebaliknya, pajak kredit investasi yang kini sudah diubah di Amerika. Pasar saham dan Q Tobin. Ekonom pemenang hadiah Nobel James Tobin menyatakan bahwa perusahaan mendasarkan keputusan investasinya pada rasio berikut yang disebut Q Tobin. Q sama dengan nilai pasar modal terpasang per biaya penggantian modal terpasang. Numerator Q Tobin adalah nilai modal perekonomian yang ditentukan oleh pasar saham. Denominatornya adalah harga modal jika dibeli hari ini. Tobin beralasan bahwa investasi neto seharusnya bergantung pada apakah Q lebih besar atau kurang dari 1. Jika Q lebih besar dari 1, artinya nilai pasar saham modal terpasang lebih besar dari biaya penggantiannya. Dalam kasus ini, para manajer dapat meningkatkan nilai pasar saham perusahaannya dengan membeli lebih banyak modal. Sebaliknya, jika Q kurang dari 1, pasar saham menilai modal kurang dari biaya penggantiannya. Dalam kasus ini, para manajer tidak akan mengganti modal sampai modal tersebut habis dipakai. Teori investasi Q Tobin menekankan bahwa keputusan investasi bergantung tidak hanya pada kebijakan ekonomi saat ini, tetapi juga kebijakan yang diduga berlaku di masa depan. Pasar saham dan indikator ekonomi. Pasar saham memprediksikan semua 5 dari resesi terakhir. Pernyataan terkenal Paul Samuelson ini menunjukkan reliabilitas pasar saham sebagai indikator ekonomi. Sesungguhnya pasar saham cukup berubah-ubah dan dapat memberi kita tanda-tanda yang salah tentang masa depan perekonomian. Meskipun demikian, kita seharusnya tidak mengabaikan keterkaitan antara pasar saham dan perekonomian. Mengapa pasar saham dan aktivitas ekonomi cenderung berfluktuasi bersama-sama? Satu alasan yang diberikan oleh teori Q Tobin, bersama-sama dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Misalnya, Anda mengamati penurunan harga saham. Karena biaya penggantian modal sangat stabil, penurunan dalam pasar saham biasanya dikaitkan dengan penurunan dalam Q Tobin. Turunnya Q mencerminkan pesimisme investor tentang profitabilitas sekarang dan masa depan dari modal. Ini berarti bahwa fungsi investasi bergeser ke kiri. Investasi menjadi lebih rendah pada setiap tingkat bunga tertentu. Akibatnya, permintaan agregat atas barang dan jasa mengalami kontraksi yang menyebabkan output dan kesempatan kerja lebih rendah. Ada dua alasan tambahan mengapa harga saham dikaitkan dengan aktivitas ekonomi. Pertama, karena saham merupakan bagian dari kekayaan rumah tangga. Maka penurunan harga saham membuat orang lebih miskin dan menurunkan pengeluaran konsumen, yang juga menurunkan permintaan agregat. Kedua, penurunan harga saham bisa mencerminkan berita buruk tentang kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika benar, ini berarti bahwa tingkat output alami dan penawaran agregat akan berekspansi lebih lambat di masa depan daripada yang diharapkan sebelumnya. Keterkaitan antara pasar saham dan perekonomian tidak hilang bagi pembuat kebijakan. Begitu pula bagi bank sentral. Tentu saja, karena pasar saham sering mengantisipasi perubahan dalam GDP real, dan data pasar saham tersedia lebih cepat daripada data GDP.
Pasar saham merupakan indikator ekonomi yang mesti diamati secara sudut pandang alternatif pada pasar saham. Hipotesis efisiensi pasar versus konsep kecantikan Keynes. Beberapa ekonom menganut hipotesis efisiensi pasar yang menyatakan bahwa harga pasar dari saham suatu perusahaan adalah penilaian secara rasional terhadap nilai suatu perusahaan dengan melihat informasi terkini tentang prospek bisnis perusahaan. Menurut teori ini, pasar saham bersifat efisien secara informasi. Pasar saham menggambarkan semua informasi yang tersedia tentang nilai dan aset. Harga saham berubah ketika informasi berubah. Ketika berita baik tentang prospek perusahaan tersedia bagi publik, nilai perusahaan dan harga sahamnya naik. Ketika prospek perusahaan menurun, nilai perusahaan dan harga sahamnya turun. Tapi di setiap kemungkinan waktu, harga pasar merupakan dugaan rasional terbaik terhadap nilai perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia. Tak jauh berbeda, Keynes beralasan bahwa karena investor pasar saham akan cara bertahap menjual sahamnya pada pihak lain, mereka tertarik pada penilaian pihak lain terhadap perusahaan daripada nilai sesungguhnya perusahaan. Investor terbaik menurut Keynes adalah mereka yang dengan tepat menebak psikologi masyarakat. Keynes percaya bahwa pergerakan saham seringkali menggambarkan gelombang optimisme dan pesimisme yang dia sebut dengan semangat binatang atau animal spirit dari investor. Beberapa ekonom pasar saham melalui lensa hipotesis efisiensi pasar. Mereka yakin bahwa fluktuasi adalah gambaran rasional terhadap perubahan di fundamental ekonomi. Di sisi lain, ekonom lainnya melihat konteks kecantikan Keynes sebagai gambaran spekulasi saham. Berdasarkan pendapat mereka, pasar saham seringkali berfluktuasi tanpa alasan yang jelas. Dan karena pasar saham mempengaruhi permintaan agregat barang dan jasa, fluktuasi ini merupakan sumber dari fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Kemudian batasan pendanaan. Batasan pendanaan atau financing constraint. Merupakan batasan jumlah dana yang dapat mereka peroleh dari pasar uang. Batasan pendapatan dapat menghalangi perusahaan melakukan investasi yang menguntungkan. Bila perusahaan tidak dapat memperoleh dana di pasar uang, jumlah yang dapat dibelanjakan atas barang-barang modal baru terbatas pada penghasilan yang diperoleh saat ini. Batasan pendanaan mempengaruhi perilaku investasi perusahaan, sebagaimana batas pinjaman mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga. Batas pinjaman menyebabkan rumah tangga menentukan konsumsi mereka berdasarkan pendapatan sekarang, bukan pendapatan permanen. Batasan pendanaan menyebabkan perusahaan menentukan investasinya berdasarkan arus kas sekarang, bukan profitabilitas yang diharapkan. Kemudian, krisis perbankan dan kegentingan kredit. Mengapa krisis perbankan begitu sering menjadi pusat krisis ekonomi? Bank memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya keuangan. Mereka bertindak sebagai perantara atau intermediaris antara orang-orang yang ingin menabung dan orang-orang yang memiliki proyek-proyek investasi yang menguntungkan tapi memerlukan dana. Ketika bank menjadi atau nyaris insolven, mereka kurang mampu menjalankan fungsi ini. Batasan pendanaan menjadi lebih biasa, dan sebagian investor terpaksa meninggalkan proyek-proyek investasi yang menguntungkan. Kenaikan dalam pembatasan pendanaan disebut kegentingan kredit, credit crunch. Dampak jangka pendek dari kegentingan kredit dapat diinterpretasikan dengan menggunakan model ILSM. Ketika investor tidak mendapatkan kredit, permintaan terhadap barang-barang investasi turun pada setiap tingkat bunga. Akibatnya adalah terjadinya pergeseran yang kontraktif dalam kurva ISLM. Hal ini menyebabkan penurunan dalam permintaan agregat, produksi, dan kesempatan kerja. Dampak jangka panjang dari kegentingan kredit dapat dimengerti dengan baik dari perspektif teori pertumbuhan, dengan penekanan pada akumulasi modal sebagai sumber pertumbuhan. Ketika kegentingan kredit menghalangi beberapa perusahaan berinvestasi, pasar uang gagal mengalokasikan tabungan nasional dalam penggunaan terbaiknya.
Proyek investasi yang kurang produktif dapat menggantikan proyek dengan produktivitas yang tinggi, sehingga terjadi pengangguran potensi perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Karena dampak ini, para pengambil kebijakan di bank sentral dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya selalu berusaha memantau kesehatan dari sistem perbankan. Tujuannya untuk mencegah krisis perbankan serta kegantengan kredit, dan bila hal itu terjadi, solusinya secepat mungkin untuk meminimalkan kerusakan yang akan ditimbulkannya pada perekonomian. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang investasi perumahan atau residensial. Nah, determinan dari investasi dalam bidang perumahan dimulai dengan melihat model sederhana dari pasar perumahan. Investasi residensial meliputi pembelian rumah baru yang akan ditinggali pembeliannya dan akan disewakan oleh tuan tanah kepada orang lain. Namun untuk mempermudah pembahasan, kita anggap saja seluruh rumah akan ditinggali oleh pembelinya. Nah, jadi itu kayak investasi bidang perumahan itu singkatnya gini, kayak kita itu memberi properti banyak, kemudian itu dibikin istilahnya kapling-kapling gitu, kemudian dibuat rumah-rumah. Nah itu kemudian dibangun rumah dan dijual. Nah itu kan termasuk bisnis investasi gitu juga. Apalagi tanah itu semakin lama semakin. Selanjutnya equilibrium saham dan penawaran aliran investasi. Model investasi residensial dengan teori Q, investasi tetap bisnis, merupakan teori Q. Investasi tetap bisnis bergantung pada harga pasar atas model termasang relatif termasuk biaya penggantinya. Harga relatif ini akan bergantung pada laba yang diduga dari memiliki modal terpasang. Menurut model pasar rumah ini, investasi residensial bergantung pada harga relatif rumah. Harga relatif rumah akan bergantung pada permintaan terhadap rumah, yang bergantung pada harga sewa yang orang diharapkan bila menyewakan rumahnya. Jadi, harga relatif rumah memainkan peran yang sama untuk investasi residensial, terutama teori Q, Tobin untuk investasi tetap bisnis. Nah, berikut kurvanya bisa dilihat. Antara yang A itu market for house. Jadi ya seperti itu. Relatif turun, supply-nya di tengah, bertemu di titik itu. Nah, kemudian yang B, the supply of new house itu naik, meningkat, dari turun naik. Nah, gitu, seperti itu. Nah, ini keterangannya. Pada bagian 8A menunjukkan bagaimana harga relatif rumah PHP ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap stok rumah yang telah ada. Pada setiap titik waktu, penawaran rumah adalah tetap. Kita menyatakan stok ini dengan kurva penawaran vertikal. Vertikal. Kurva penawarannya vertikal, kurva permintaan rumah miring ke bawah. Jadi permintaannya semakin lama semakin turun gitu. Karena harga yang lebih tinggi menyebabkan orang-orang rumah lebih orang-orang di rumah itu lebih kecil gitu, atau menumpang, bahkan kadang-kadang menjadi tunawisma atau tunawisma. Harga rumah disesuaikan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Nah, yang gambar B naik, supply-nya tuh permintaan baru itu naik gitu. Jadi harga relatif murah menentukan penawaran rumah tuh. Developer membeli bahan dan
memperkerjakan karyawan untuk membangun rumah, lalu menjual rumah tersebut pada harga pasar. Biayanya tergantung tingkat harga keseluruhan, yang mencerminkan biaya kayu, batu bata, semen, dan lain-lain. Dan penerimaan mereka bergantung pada rumah. PH semakin tinggi harga relatif rumah, semakin besar insentif untuk pembangunan rumah dan semakin banyak rumah dibangun. Karena itu, aliran rumah baru investasi residensial bergantung pada harga equilibrium yang ditetapkan pasar untuk. Kemudian perubahan permintaan akan rumah. Bila permintaan akan rumah bergeser hingga equilibrium rumah berubah, dan perubahan ini akan mempengaruhi investasi residensial. Kurva permintaan akan rumah dapat bergeser karena berbagai sebab, kayak seperti booming ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan juga permintaan terhadap rumah. Tingginya kenaikan populasi, barangkali kemudian juga imigrasi. Contohnya itu kayak di Jakarta itu kan banyak orang-orang dari luar Jawa, dari merantau, luar daerah merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Itu juga menyebabkan permintaan akan rumah itu naik gitu. Nah, kemudian tingginya populasi. Nah, dari yang orang merantau itu kan nanti populasinya tinggi, juga imigrasi juga, itu tuh kan kalau misalnya banyak yang merantau gitu kan mesti jadi tanah semakin sempit, permintaan rumah jadi besar, jadi banyak rumah-rumah susun, rumah padat penduduk seperti di Jakarta itu contohnya. Macet, itu juga salah satu jadi padat dan permintaan akan rumah itu jadi meningkat. Nah, salah satu determinan permintaan rumah yang penting adalah tingkat bunga real. Banyak orang membuat pinjaman hipotek untuk membeli rumah mereka. Tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Bahkan beberapa orang tidak harus meminjam untuk membeli rumah dan merespon tingkat bunga tersebut, karena tingkat bunga adalah biaya oportunitas dari memegang kekayaan dalam bentuk rumah dibanding menaruhnya di bank. Itu penurunan dalam tingkat bunga meningkat permintaan rumah, harga rumah, dan investasi residensial. Determinan penting lainnya dari permintaan rumah adalah ketersediaan kredit. Ketika mudah untuk mendapatkan pinjaman, lebih banyak rumah tangga membeli rumah mereka sendiri, dan mereka membeli yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga meningkatkan permintaan untuk perumahan. Ketika kredit diperketat, lebih sedikit orang yang membeli sendiri rumah atau tukar tambah dengan yang lebih besar, dan permintaan rumah akan turun. Seperti itu. Bagian A dari gambar 18-6 menunjukkan pergeseran ekspansif dalam permintaan yang meningkatkan harga equilibrium. Bagian B dari gambar 18-6 menunjukkan kenaikan harga rumah meningkat investasi residensial. Investasi persediaan. Investasi persediaan barang yang harus disimpan perusahaan di gudang pada saat yang sama bisa tidak bernilai apa-apa sekaligus memiliki signifikansi yang besar. Investasi persediaan merupakan salah satu komponen pengeluaran terkecil, rata-rata sekitar 1% dari GDP. Tetapi ciri volatilitas membuatnya menjadi pusat studi dari fluktuasi ekonomi pada masa resesi. Perusahaan berhenti mengisi kembali persediaan mereka begitu barang dijual dan investasi persediaan menjadi negatif. Pada resesi yang umum, lebih dari separuh penurunan pengeluaran berasal dari penurunan investasi persediaan. Alasan menyimpan persediaan itu ada 4. Yang pertama adalah selain menyesuaikan produksi dengan fluktuasi penjualan, perusahaan tersebut juga menganggap lebih murah memproduksi barang pada kondisi mapan.
Ketika penjualan rendah, perusahaan memproduksi lebih banyak dari yang dijual dan menyimpan kelebihan barang itu sebagai persediaan. Ketika penjualan tinggi, perusahaan memproduksi lebih sedikit dari yang dijual dan menjual persediaannya. Motif ini disebut pemerataan produksi, production smoothing. Yang kedua, adalah karena persediaan dapat membuat perusahaan beroperasi secara lebih efisien. Dalam beberapa cara, kita dapat memandang persediaan sebagai faktor produksi. Semakin besar persediaan yang disimpan perusahaan, maka semakin besarlah output yang dapat diproduksi. Yang ketiga, menghindari kehabisan barang ketika penjualan tiba-tiba melonjak. Perusahaan seringkali harus membuat keputusan produksi sebelum mengetahui tingkat permintaan pelanggan. Jika permintaan melebihi produksi dan tidak ada persediaan, barang akan habis selama satu periode. Perusahaan akan kehilangan penjualan dan laba. Persediaan dapat mencegah hal ini terjadi. Motif untuk menyimpan persediaan ini disebut pencegahan kehabisan barang. Stock out avoidance. Yang terakhir, untuk persediaan dijelaskan dalam proses produksi. Beberapa barang mungkin membutuhkan beberapa tahap produksi dan karena itu membutuhkan waktu. Ketika barang baru selesai sebagian, komponen-komponennya dihitung sebagai bagian dari persediaan perusahaan. Persediaan ini disebut barang dalam proses work in process. Bagaimana suku bunga real dan kredit mempengaruhi investasi persediaan? Investasi persediaan bergantung pada suku bunga real. Ketika perusahaan menyimpan barang dalam persediaan dan menjualnya besok daripada menjualnya hari ini, ia menyerahkan bunga yang diperolehnya antara hari ini dan besok. Dengan demikian, suku bunga real mengukur peluang biaya untuk menyimpan persediaan. Ketika suku bunga real naik, menyimpan persediaan menjadi lebih mahal. Jadi, perusahaan rasional mencoba untuk mengurangi stok mereka. Oleh karena itu, peningkatan suku bunga real menekan investasi persediaan. Investasi persediaan juga bergantung pada kredit, karena banyak perusahaan mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai pembelian persediaan mereka. Mereka mengurangi ketika pinjaman sulit didapat. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.